Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes Tarto Tengah dan Jiwa. Apa kabar? Oke. Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu tercapai ya segala cita dan cinta. Buat yang lagi menunggu jodoh ya segera semoga diberikan jodoh. Buat yang lagi sakit semoga diberikan segera kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah segera diberikan solusinya ya. Secepatnya kamu harus tahu ya dan mengerti ya isi pikiran orang ini ke kamu sekarang. Kamu harus tahu apa yang dia pikirkan ke kamu, apa yang dia rasakan ke kamu, yang pasti apa yang ada di pikiran dia tentang kamu ya. Oke. Secepatnya kamu harus tahu. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu pikirkan di sini, seseorang atau pemikiran apapun, agar energi kamu tercurah dan tertumpah di tebaran ini kartu ini ya. Kan ini adalah general reading. General reading, jadi pembacaan secara acak, secara umum, energi tarik secara acak ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke. Kita akan mulai. Secepatnya kamu harus tahu dan mengerti isi pikiran orang ini ke kamu ya. Oke, kita akan mulai. Fokus ya. Tetap melibatkan Tuhan dalam segala langkah dan mengambil keputusan. Dan gunakan intuisi hati kamu. Ya, siap. Fokus ya. Secepatnya kamu harus tahu dan mengerti ya isi pikiran orang ini ke kamu. Orang yang kamu tuju maksudnya ya. Orang yang kamu pikirkan. Tetap fokus. Saya sarankan untuk tidak menyekip ya kalau ada iklan atau menjeda ya, biar energi kamu tidak terputus. Ada perjuangan. Mungkin kamu gak nyadar kalau orang ini berjuang untuk kamu, berusaha untuk kamu, untuk pikiran dan perasaannya. Yang pasti dia saat ini lagi berusaha untuk hubungan kalian. Bentuknya macam-macam. Bisa dia mengusahakan untuk sesuatu hal, harus untuk suatu tujuan, ya, bekerja keras atau tetap setia. Tapi ini ada usaha ya, ada perjuangan untuk hubungan ini. Dia menginginkan hubungan ini tidak hanya sebatas sampai di sini saja ya, tapi lebih ke sukses, untuk menuju sebuah hubungan sukses ya. Dia mengusahakan, berusaha, dan kamu harus mengerti ini. Mungkin buat kamu ada banyak yang tidak mengerti karena dia kesannya tidak peduli sama kamu, atau kesannya dia lebih cuek sama kamu. Kenapa? Karena di sini terlihatnya lebih fokus untuk mengusahakan yang terbaik dalam hubungan ini. Ya, seperti itu. Kamu harus tahu ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Tapi setelah menonton video ini juga, kalian jangan terlalu baper. Tetap flat aja, ya, agar tidak norak. Agar tidak norak ya. Jangan terlalu bucin, yang sewajarnya saja. Kartu yang ketiga ya. Di sini terkadang ya, mungkin ya, bukan terkadang, karena sesuatu yang membuat dia harus meninggalkan kamu untuk usaha dia gitu. Misalkan dia sekarang lagi ada permasalahan untuk pekerjaan, dia harus pergi dari kamu, meninggalkan hubungan ini ya, meninggalkan hubungan ini. Dan ini kamu harus mengerti bahwa semua ini dia lakukan bukan karena untuk dirinya sendiri atau kesengajaan, tidak ya, tapi memang karena pure untuk usaha dalam sebuah hubungan ini.
Seperti mungkin kalian sudah merencanakan atau pernah membicarakan tentang mau dibawa kemana hubungan ini, tentang mau kemana tujuan hidup itu atau hubungan ini, seperti itu. Dan dia berusaha untuk mewujudkan, walaupun terlihatnya di sini dia tidak akan mengatakan. Sepertinya seolah dia itu akan meninggalkan kamu gitu. Tapi yang perlu kamu tahu, ya, yang ada di pikiran dia ini adalah meninggalkan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, artinya Mendes, ya kamu kan LDRan. Dia tetap komit dalam hubungan ini. Dia tetap berpegang teguh pada hubungan ini. Walaupun mungkin kamu terkadang merasa lelah ya, karena hubungan ini tidak pernah menjadi sebuah bukti bahwa keseriusan dia itu sebetulnya ada. Lebih dibilang hubungan ini stuck di tempat gitu. Yang dibahas itu aja, yang diomongin itu aja, tapi tidak ada bukti. Dan kamu saatnya untuk mengerti saat ini apa yang ada di pikiran dia. Sosok ini sosok penyayang ya. Sosok ini sosok yang penuh kasih. Dia ini bukan milik kamu saja gitu ya. Orang ini milik orang banyak. Jadi kamu harus bisa menempatkan di mana dia berada. Seperti itu. Iya. Ada sebuah keterjebakan. Mungkin ini kamu boleh jujur, boleh tidak ya. Tapi di hubungan ini pernah ada keterjebakan. Ini yang membuat kamu takut. Takut kehilangan mungkin. Takut ditinggalin mungkin. Karena kalian sudah terjebak dalam sebuah hubungan. Gak usah disebutkan, tetapi kamu pasti tahu. Yang membuat kamu tuh harus bersama dia, atau kamu tuh merasa sudah memiliki dia. Karena hubungan ini sudah terlalu jauh. Yang pasti dia tidak akan pergi dari kamu. Ya. Dia hanya pergi untuk sebuah tujuan. Dimana untuk membuktikan bahwa yang kalian omongin atau kalian rencanakan selama ini adalah bukan janji belaka. Suatu saat nanti kalian akan bersama. Kenapa? Karena di sini dia memegang teguh janji. Ya. Dia terkadang ngerasa terbelenggu. Ini yang ada di pikiran dia. Kamu takut begini. Kamu takut dia begini. Kamu takut dia begono. Yang karena notabene dia itu sayang sama kamu. Jadi dia itu bertahan untuk kamu. Sekalipun dia dalam keadaan lebur. Tahu nggak lebur? Terbelenggu. Dia kayak nggak bebas bergerak loh. Karena sayangnya tuh sama kamu tuh sangat amat sangat itu. Tapi orang ini tidak bisa berdaya. Karena dalam pekerjaannya juga dia tidak mapan. Penghasilannya juga tidak jelas, tidak banyak gitu. Kehidupannya itu tidak pasti gitu. Tapi digondelin atau dibelenggu oleh perasaan sayang ke kamu yang berlebihan, yang mungkin kamu nggak ngerti ya. Setaunya ya orangnya cuek, orang yang nggak peduli sama kamu. Dan disinilah letaknya, kamu harus mengerti gitu. Maksud yang dia mengerti begini bukan kamu sekedar mengerti isi pikiran dia atau mengerti keinginan dia, tetapi kamu harus mengerti semuanya. Ini perasaan dia ke kamu ya, pikiran dia ke kamu seperti itu ya, seperti ini, bukan seperti itu. Lagi berusaha untuk mencapai sebuah tujuan untuk hubungan ini. Kalau dia cuek, mungkin dia banyak pikiran. Kalau dia gak ketus, mungkin dia lagi pusing. Kan semua hidupnya tidak punya milik kamu sendiri gitu. Dia juga punya kehidupan sendiri, di mana dia juga punya pusing, di mana dia juga punya rasa capek, di mana dia juga
mempunyai keinginan ke depan menjadi lebih baik. Ini pikiran dia sekarang padamu, ya. Terkadang kepikiran ya, terbelenggu kamu. Bisa-bisa nanti dia cari pasangan lain atau memang kamu sudah berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, tapi akan menghadirkan orang. Makanya jangan sampai terjadi, ya. Mungkin kamu berpikiran kamu dimanipulasi atau di PHP-in. Tidak, dia tidak PHP-in kamu dan tidak memanipulasi kamu, karena terbalik kartunya. Dia sangat membutuhkan kamu, ya, sangat membutuhkan kamu, ingin selalu bersama kamu, ya. Dimana dia ini, ya, selalu teringat dengan masa lalu, dengan seseorang yang sangat menyentuh hati, yang sangat melekat selama ini, ya, bahkan hingga saat ini dia bersama kamu gitu loh, ya. Dan dipertemukan dengan kamu itu bukan sebuah kebetulan, dan dia bahagia dengannya, dengan ini semua yang telah diberikan, yaitu seorang kamu gitu. Tetapi terkadang dia ingin meninggalkan kamu kalau kamu posisinya masih tetap marah-marah aja, ya. Sedang di sisi lain kamu hanya menuntut untuk dia berprioritaskan kamu. Tidak seperti itu. Ini yang sudah menjebak kamu, ya. Ya. Semoga setelah membaca atau menonton video ini kamu mengerti perasaan dia sekarang. Dia sangat tidak menyukai semuanya ini. Dibelenggu, seperti dikekang, dicurigain, ya. Ini seorang ini punya pemikiran tersendiri yang mungkin kamu tidak mengerti jalan pikiran dia gitu loh. Tapi yang pasti orang ini tetap akan memegang teguh komitmen ini bersama kamu, karena sudah membicarakan apa? Jauh sampai pernikahan. Ya, ini akan terjadi, tapi kamu mohon bersabar. Itu yang dia mau, ya. Itu yang ada di pikiran sekarang. Dia hanya berusaha ya, untuk mencapai sebuah tujuan, agar keinginan kamu, ya, misalkan ingin serius, itu tercapai. Kenapa? Totalitas hati dia itu jatuhnya ke kamu. Tetapi dia terkadang ragu. Mungkin kamu kadang-kadang selenting-selenting pengen udahan atau pengen selingkuh, ya, mempunyai yang lain gitu, ya. Makanya dia terkadang ragu. Orang ini nggak seperti kita yang menggunakan perasaan gitu, enggak. Karena feminim itu kan banyak menggunakan perasaan, ya. Ini orang banyak memakai logika. Karena untuk mewujudkan segala tujuan dalam sebuah hubungan itu, menseriuskan atau menghalalkan kamu, itu tidak punya sebatas tanda tangan di atas materai di hadapan Allah, tidak, menurut dia. Ya, jadi buat kalian kaum feminim, kaum Hawa, harus lebih bersabar. Yang pasti sabar kamu itu beralasan, dan dia memang memegang teguh komitmen. Kan bisa dilihat itu. Tidak usah dikejar-kejar, nanti malah dia malah mual, malah kayak ilfil gitu loh, ya kan? Dia sendiri belum siap, kamunya sudah ngejar-ngejar, muntah nanti dia, enek gitu loh, capek, dan pertanyaannya dengan pertanyaan yang sama, pusing nanti. Makanya terjadilah namanya emosi. Dan kamu sebagai pasangan seharusnya mengerti, ya.
Ini adalah yang ingin dia wujudkan, yaitu serius dengan kamu tentang pernikahan, tidak main-main. Ini yang ada di pikiran dia sekarang ya. Jadi kamu harus mengerti bahwa orang ini betul-betul fokus pada kamu, tetapi dia tidak lagi ingin terbelenggu seperti kemarin. Artinya saling percaya aja. Tapi Nes, tidak ada kata tapi. Kalau kamu yakin, bisa dilihat gelagatnya ya. Mana orang yang tidak serius, mana yang serius. Kamu makanya harus mengenal dia lama. Jangan mengenal langsung minta menikah. Caranya bagaimana? Jangan melampaui batasan. Menjalani hubungan kita yang melampaui batasan. Sesuatu hal yang sekiranya tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Yang membuat kamu terjebak dan minta pertanggungjawaban. Itu sangat pusing. Padahal kan itu dilakukan suka sama suka, ya kan? Tapi kenapa yang kamu kejar dia saja? Ya boleh kamu ngejar dia, tapi paling tidak kamu harus mengerti posisi dia. Dia dalam keadaan gimana, ada uang atau tidak, siap apa belum, kasih kesempatan ya, seperti itu ya. Ada keinginan ya sekarang ini untuk menikahi kamu, itu pasti, tapi dia berusaha dulu, itu yang ada di pikiran. Dan kamu diminta oleh tebaran kartu ini, pesan kartu ini untuk mengerti ya. Sekarang misalkan kamu ini ya, ini ada selingkuh, kamu selingkuh gitu, atau kamu meninggalkan dia, atau dia meninggalkan kamu, tetap akan kembali. Karena apa? Simple. Pikiran dia itu simple. Pergi, boleh, carilah kenyamanan. Tapi kalau tidak kamu kembali pada dia, dia akan menerima kamu. Kalaupun kamu selingkuh, dia mengerti kok. Tetapi yang pasti dia tidak akan menselingkuhin kamu, dan dia akan tepati janji. Pasti akan kembali. Karena hubungan tidak bisa putus ya. Kamu cinta, dia cinta. Tapi karena kamu main emosi, dia tidak. Seperti itu. Jeda boleh, Nes, boleh. Jeda aja. Untuk saling introspeksi diri ya. Kalau kamu minta waktu jeda, itu bukan untuk kamu cari yang lain, tetapi untuk introspeksi diri. Apakah betul gitu? Dia bahagia bersama kamu, sangat bahagia. Apalagi nanti kalau sampai ke tujuan utamanya, yaitu sebuah pernikahan ya. Walaupun putus akan bersatu, yang terputus akan tersambung, yang terjeda akan terhubung kembali, yang lost contact akan terhubung kembali. Ada kebahagiaan di sini, terutama dia. Ini yang ada di pikiran dia. Harapan di dia banyak harapan dalam hubungan ini. Bagaimana dengan kamu? Sabar ya, nyebar godhong koro, sabar sawentara. Menikah itu tidak seperti orang membalikkan tangan. Menikah itu tidak cuma modal nekat atau modal nyali, tidak. Kalau bagi orang, seorang dia ya, seorang ini gitu yang kamu tanyakan, menikah itu komplit. Ada tanggung jawab, ada materi ya, dan ada kebahagiaan ya. Jangan jadi beban di akhirnya nanti, maksud dia seperti itu. Karena menikah itu tidak sehari 2 hari, tapi selamanya kalau bisa. Itu harapan semua orang. Jangan sampai ada beban pikul yang berat ya, atau beban pikulan yang berat, tanggung jawab yang terlunta-lunta. Iya, akhirnya berantem, bertengkar karena materi nggak mencukupi. Bertengkar karena apa? Karena uang belanjanya kurang, atau bertengkar yang kemarin kamu itu sebagai seorang sosialita gitu ya, mengenal dia itu kamu yakin kamu cinta sama dia, dia cinta sama kamu memburu-buru lah, dia mau aja gitu, kemudian terhubung menjadi sebuah pernikahan. Kamu berubah drastis karena dia belum siap, karena dia sayangnya mengikuti kata kamu. Akhirnya apa?
tidak sampai 5 tahun ya. Tidak sampai 5 tahun karena akan terpisah. Karena apa? Bukan terpisah, tapi paling tidak selalu terjadi perang dunia. Enggak, Des, aku nggak bakal seperti itu. Saat ini iya, kamu lagi bucin. Saat ini ya, kamu lagi cinta. Mungkin seperti itu. Tetapi nanti hidup itu selalu berjalan. Sedang pernikahan itu sendiri itu sebuah fakta, sebuah aslinya tuh ya nggak bisa ditutup-tutupi, ya kan? Kalau kemarin kamu malas mandi, terlihat kamu malas mandinya. Tapi kalau masih pacaran bisa ditutup-tutupin, ya kan? Seperti itu. Nah, di saat pernikahan itu terbuka semua. Ya, dan kamu akan merasakan ini nanti. Nah, makanya ini yang dia antisipasi. Ya. Sorry agak terganggu, ada telepon tadi ya. Ya. Jadi pesan dari kartu ini agar supaya kamu mengerti. Ini loh perasaan dia, ini loh pikiran dia. Ya jangan terburu-buru. Semua harus direncanakan dengan matang. Dari resikonya, dari efeknya, ya. Makanya dia tidak mau terburu-buru karena dia harus mempersiapkan diri agar tidak menjadi beban di belakang hari nanti. Serius? Iya serius. Sayang? Iya sayang. Tapi tidak berlebihan. Makanya Gondes selalu bilang jangan melampaui batasan. Jangan kamu menggunakan alat ini untuk kamu bisa menekan dia. Tidak ya, jangan ya. Berikan kesempatan dia untuk berpikir. Karena dia yang akan bertanggung jawab nanti di rumah tangga atau di keluarga. Ini ada potensi serius ya, serius sama kamu. Kamu mempertanyakan tentang seseorang ini. Ya. Oke. Kamu akan tahu nanti. Dan sekarang melalui tebaran kartu yang dipesankan, kamu akan tahu. Oh ternyata orangnya seperti ini yang dimaksud. Ya. Kamu pergi pun dia tidak akan pergi gitu loh. Tetap akan pegang teguh komitmen. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi mulai ini, saat ini jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran bahwa segala sesuatu tidak boleh terburu-buru. Sudah 5 tahun deh pacaran. Ya kalau belum siap bagaimana? Kamu siap dengan segala resiko. Dia lagi berusaha begitu. Itu yang ada di pikiran dia. Sayang, iya sayang. Serius, ya serius. Ayo sobat Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Ya. Semoga ini jadi bermanfaat buat kamu ya, yang berada di ranah ini. Ya. Kalau kalian tidak ada di ranah ini, jadikan ini sebagai pembelajaran bahwa kesabaran dalam sebuah hubungan itu dipentingkan, dibutuhkan. Ya. Kalau kalian resonate dan kurang detail, silakan personal reading. Ya. Sudah tuliskan itu nomor WA, cari di deskripsi ya. Atau kalau tidak setiap video biasanya gue lampirkan. Ya. Oke. Di sini ada energi Capricorns, ya, juga ada energi Virgo, juga ada energi Aquarius, juga ada energi ya Aquarius, Gemini juga ada di sini, ya, juga ada energi Taurus besar sekali di sini juga. Taurus ada. Kemudian ada energi banyak sekali ya di sini ya. Leo ada juga, Leo. Juga ada energi terkuat adalah Capricorn. Ya. Capricorn. Ada Aquarius. Oke, itulah energi yang tercurah dan tertuang di tebaran kartu ini ya. Elemen air, elemen udara, elemen api, dan elemen tanah ya. Oke. Sekarang gue akan shuffle pesan untuk kamu ya. Gue akan mengambil pesan dari Wet the Ampunya Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa, pesan alam semesta buat sahabat aku semua yang menonton video ini. Fokus ya. Kita gunakan intuisi hati aja ya. Fokuskan agar Gondes yang mengambil tersalur ya.
Kita akan ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Secepatnya kamu harus tahu dan mengerti ya isi pikiran orang ini ke kamu sekarang. Oke. Sudah dapatkan pesan 5 ya. 5 ya. Kita akan mulai satu persatu, akan aku buka. Pesan pertama kosong. Ya. Artinya mungkin memang pesan ini sudah cukup mewakili ya. Kosong kembali. Pesan yang ketiga. Jangan mempermainkan hubungan ya. Seperti dia nggak pernah mempermainkan ya. Jadi kamu kalau punya hubungan ya jangan mempermainkan. Kalau selesai ya selesai aja gitu. Kalau lanjut ya lanjut aja. Jadi jangan suka mempermainkan, karena hukum karma itu tetap berjalan selama dunia ini masih berputar ya. Hukum alam tebar tuai ya masih berjalan. Selesaikan masalah dengan cara dewasa. Kalau ada masalah tuh segera diselesaikan dengan dewasa dan jangan ditunda-tunda. Pegang teguh komitmen ya, seperti halnya dia pegang teguh komitmen ya, dimana dia memegang teguh dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk hubungan ini. Walaupun terkadang mungkin kamu merasa seperti dipermainkan, tetapi sebenarnya orang ini punya cara tersendiri untuk menyayangi kamu dan punya cara tersendiri untuk mewujudkan keinginan hatinya terhadap kamu ya. Oke. Sobat Gendes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Yang pasti jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan pemberitahuan tercepat ya dari video-video Gendes yang terbaru. Oke. Tetap optimis, berjalan di rel kebenaran. Yang pasti menjalin hubungan jangan melampaui batasan. Tahu ya maksudnya? Oke. Ya, yang flat-flat aja, jangan terlalu bucin. Bucin akan menyakiti diri kamu sendiri. Dan jangan pernah lelah tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah Maha Tahu, Maha Kuasa membolak-balikkan hati manusia. Ada kesalahan milik Gendes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin. Bye.